Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafriska Duyanti dengan NIM 8563011322 UPBJ Padang. Kali ini saya membuat video tentang pembelajaran mikro yang berjudul HAM. Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini? Ya, sebelumnya kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini ibu mau mengambil absennya terlebih dahulu ya. Yang pertama namanya Agus, Budi, Caca, Siska, Lisa hadir. Oke, semuanya sudah hadir ya. Tidak ada yang absen kali ini. Oke, baik. Kali ini ibu akan memulai pelajarannya hari ini tentang HAM. Apakah kalian sudah mendengar apa itu HAM? Ya. Budi, kamu tahu itu HAM? HAM, ya benar. HAM itu adalah hak asasi manusia. Selain Budi, siapa yang tahu apa itu HAM dan kenapa ada HAM? Apa? Ya, HAM itu adalah hak kita, hak sebagai manusia. Benar. Sekarang ibu mau menjelaskan apa itu HAM. HAM itu adalah hak asasi dasar yang secara kodratri melekat pada diri manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Hak ini diberikan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa agar setiap individu dapat menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup, martabat serta harkat kemanusiaannya. Apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri utama HAM? Ya, ciri-ciri HAM yaitu hakiki. Apalagi? Tidak tahu? Oke, ibu akan menjelaskan ya ciri-ciri utama HAM. Baik, ciri-ciri utama HAM itu ya pertama ya hakiki, universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Hakiki ini adalah hak yang sudah ada sejak lahir manusia dan bahkan masih dalam kandungan. Hakiki ini maksudnya tidak bisa, ya sudah ada dari kita gitu kan. Apakah kalian tahu apa itu penjelasan hakiki, universal, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dicabut? Tidak tahu? Oke, ibu akan menjelaskannya. Hakiki adalah hak yang sudah ada sejak lahir dan bahkan masih ada dalam kandungan. Universal adalah berlaku bagi seluruh manusia di dunia tanpa memandang suku, ras, agama, gender, dan status kewarganegaraan. Tidak dapat dicabut adalah HAM yang tidak dihilangkan, diwariskan, atau dialihkan kepada orang lain. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan secara utuh, baik hak sipil, politik, ekonomis, sosial maupun budaya. Itu adalah penjelasan dari hakiki, universal, tidak dapat cabut, dan tidak dapat dibagi. Sekarang apakah kalian tahu apa itu 3 hak asasi manusia? Ya, hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman. Apakah kalian tahu apa itu tujuan HAM? Tidak. Oke. Tujuan HAM adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia, menjaga martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu, serta mencegah tindakan sewenang dan diskriminasi. Berikut ada beberapa tujuan utama dari HAM
Berikut ada beberapa tujuan dari HAM adalah melindungi harkat dan martabat, mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan keadilan dan kesetaraan, mendorong perdamaian. Penjelasannya adalah melindungi harkat dan martabat, memastikan setiap manusia dapat hidup dengan harga diri yang layak, termasuk hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, dan memiliki tempat tinggal. Mencegah tindakan sewenang-wenang ialah menjadi benteng-benteng perlindungan agar individu atau kelompok kuat tidak menindas yang lemah. Menciptakan keadilan dan kesetaraan, menjamin hak setiap orang diakui tanpa memandang suku, agama, ras, gender, dan status sosial. Mendorong perdamaian, yang dimaksud adalah mengembangkan rasa saling menghormati antar sesama yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan damai. Itu adalah tujuan dari hak asasi manusia. Nah, sekarang berikut ada beberapa contoh hak asasi manusia berdasarkan kelompoknya. Hak pribadi, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk kebebasan memilih agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing, hak mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Hak ekonomi, hak untuk memiliki, membeli, dan menjual barang properti, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian, hak sosial budaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mengembangkan dan melestarikan budaya, hak politik, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan dan atau ikut serta dalam politik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak hukum dan peradilan, hak untuk mendapatkan perilaku yang sama di depan hukum, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan peradilan yang adil. Itu adalah contoh hak asasi manusia berdasarkan kelompoknya. Nah, sekarang mengenai prinsip-prinsip HAM meliputi prinsip-prinsip HAM meliputi universal, berlaku untuk semua. HAM berlaku bagi setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, suku, atau status sosial. Tidak dapat dicabut. Hak ini merupakan hak dasar yang tidak dapat dihalangkan, diserahkan, tercabut dari seseorang. Kesetaraan dan non-diskriminasi. Semua orang memiliki derajat, martabat, dan hak yang sama. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam pemenuhan hak tersebut. Saling ketergantungan dan tidak terpisahkan. Pemenuhan satu hak seringkali bergantung pada hak yang lain, hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Semuanya berkaitan dan tidak bisa terpisah-pisahkan. Akuntabilitas terdapat pihak, biasanya negara, atau memangku kewajiban yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut jika tidak terjadi pelanggaran. Sekarang pemahaman dan mengenai teori HAM berdasarkan pada 3 pilar utama. Teori hukum kodrat dipelopori oleh tokoh John Locke. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki hak alami yang melekat sejak lahir, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan pemilikan pribadi. Hak ini bersifat universal dan abadi serta berada di atas kekuasaan negara. Teori positivisme hukum bertolak belakang dengan hukum kodrat. Teori ini memandang bahwa HAM bukanlah hak yang melekat secara alami, melainkan hak yang diberikan dan diakui oleh hukum atau negara. Hak ini bersifat dinamis dan wujudnya bergantung pada hukum positif yang berlaku di suatu wilayah. Teori relativisme budaya atau teori keadilan menekankan bahwa implementasi HAM harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal berdasarkan serta berfokus pada terciptanya keadilan dan kesetaraan hak di dalam struktur sosial. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, baik semuanya.
Semoga kalian bisa paham apa yang ibu sampaikan dan bisa berserap untuk ilmu kalian ya. Hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga yang ibu sampaikan semuanya dapat bermanfaat bagi kalian. Dan ibu tutup dulu ya kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.